Selanjutnya kita akan memasukkan material dari pintu kita ya. Nah, caranya bagaimana? Kita akan klik extrusion kita. Nah, jangan langsung dimasukkan ya di sebelah kiri ini ya, ada properties. Langsung dimasukkan material kita begitu saja ya, jangan. Kenapa? Karena terkadang kita mau supaya kita bisa mengubah material kita langsung begitu ya dari edit type kita begitu. Jadi kita tidak perlu membuka file family ini lagi, kemudian mengedit material kita lagi ya. Itu terlalu merepotkan begitu ya. Jadi kita klik dulu kusen kita. Nah, di sebelah tulisan material ya, ini terus ada tulisan by kategori, kita ada klik ini. Ada tombol kecil kotak warna abu-abu, associate family parameter. Nah, kita masukkan sini ya. Di bagian kiri bawah ada new parameter, kita masukkan material kusen gitu ya, material kusen. Oke, kita klik oke, kita klik oke ya. Nah, untuk daun pintunya kita seleksi, klik, kita masukkan juga material daun pintu. Oke, kita klik oke. Nah, di sini ya kita akan geser dulu. Nah, material daun pintu dan material kusen sudah ada di sini ya, kita bisa ubah sekarang. Nah, misalnya material daun pintunya kita masukkan, coba kita ketik wood. Kita masukkan, nah misalnya ini cherry ya. Material kita masukkan di sini, kita appearance-nya mungkin kita bisa nanti jadi graphics-nya ya, di bagian graphics. Nah, graphics, use render appearance. Nah, ini supaya nanti waktu kita masih di shaded ya warnanya bisa tetap muncul ya, jadi warna coklatnya ini keluar gitu. Kita klik OK. Kemudian untuk material kusennya kita masukkan biasanya aluminium. Nah, ya, kita masukkan aluminium. Ini kita pakai use render appearance. Kita klik OK. Kita klik apply, dia akan berubah warnanya. Oke. Nah, untuk bagian pintu, nah semisal begitu ya, di tengah-tengah pintu begitu ada jendela gitu ya, ada jendela kecil ya, biasanya ada kaca untuk mengintip ke dalam begitu. Nah, caranya bagaimana untuk membuat itu? Kita klik, kita pergi ke exterior, kita klik panel pintu kita, edit extrusion. Nah, misalnya ada jendela di bagian sini begitu ya, biasanya di pintu-pintu kelas ada seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah buat ya, nah biasanya Pak, pintu ini ya, jendela dari pintu ini itu ukurannya biasanya sudah fix di sini ya. Jadi misalkan andai kata misal dari perancangnya begitu ya, minta supaya ini meskipun tingginya dia naik, bentuknya dia besar, jendelanya tetap di sini begitu. Caranya bagaimana kalau demikian? Nah, kita ambil saja align dimension. Kita pilih yang ini ya, sketch line reference kita, ya sketch kita klik di situ, kemudian kita klik bagian bawah, kita klik bagian atas dari jendela ya. Kemudian kita kunci. Nah, jadi di sini supaya nanti kalau seandainya yang bagian atas ini ya, sketch yang atas ini membesar, bagian yang bawah, yang jarak dari bawah ke dari bawah pintu ke bawah kaca sampai atas kaca ini ya, ini semua dimensinya terkunci. Jadi yang atas berubah, yang ini tidak akan berubah. Nah, begitu pula ya biasanya di bagian
samping gitu ya, kita ambil ini kita jangan ambil ini deh, kita ambil reference plane-nya saja, kemudian kita klik sketch line dan ya, bagian tepinya dari kaca itu kita kemudian kunci gitu ya. Oke, kita klik tentang pintunya sudah dilubangi itu ya. Nah ini misalkan ya kita ubah tadi ya, tingginya kita ubah jadi misalnya kita mau taruh kata 3000 begitu ya, 3000 kita apply. Nah posisi dari jendelanya, jendela intipnya itu masih tetap di situ gitu ya. Oke, tidak berubah. Nah semisal ya kita tidak kunci begitu ya, kuncinya kita hilangkan, apa yang terjadi? Nah, misalkan kita ubah sini, kita klik apply. Nah nanti dia akan berubah, tidak hanya berubah tingginya dari bawah ya, dari bawah pintu, tapi juga tingginya dari jendela ini, ukurannya dia tingginya berubah, dia akan membesar ke atas sedikit gitu ya, sesuai proporsi dengan besarnya tinggi pintunya begitu ya. Nah kan kita tidak mau seperti itu ya kan, kalau seperti ini kita tidak bisa, jendela ini tidak berfungsi begitu ya. Nah, sebab itu kita gunakan dimension untuk mengunci semua ukuran-ukuran yang kita perlukan gitu. Nah, kita kunci tentang oke. Nah, misalnya kita masukkan kaca gitu ya. Oke, save. Ini nggak usah di save dulu deh. Nah di bagian kita pergi ke ref level. Oke, kita buat dulu reference plane untuk kaca ini ya, kita buat dulu sebesar ini. Oke, nah kemudian kita ambil dimensi ya. Nah kita klik di bagian panel pintu ini ya, tepi yang atas, kemudian kita klik di bawah, bagian reference plane-nya kita klik bagian bawahnya. Nah ini kita klik di tempat kosong, kemudian kita di sini ada opsi ini ya, key dicoret gitu ya, dicoret. Ini maksudnya apa? Kalau kita klik seperti ini ya, ini akan equal begitu ya. Equal ini maksudnya misalkan panel pintu kita bertambah besar gitu ya. Nah, dia akan tetap di tengah gitu. Dia akan tetap di tengah. Jaraknya akan dari bagian atas, tengah dan bawah ini akan tetap sama. Gitu. Nah, ini kita beri nama misalnya. Kayak misalnya kita beri nama center kaca gitu. Oke, kita sudah center kaca, kita create extrusion. Nah kita set work plane kita set di center kaca. Oke, kita pergi ke eksterior, kita akan buat kacanya sesuai sebesar ini. Ya, diklik. Nah kemudian ini ya muncul kunci ini ya, ini sebaiknya kita kunci semua supaya dia pas dengan lubang pintu yang sudah kita buat tadi. Oke, nah untuk tebal kacanya kita berikan extrusion end-nya misalnya tebal kacanya kita mau 5 mili ya, berarti 2,5 dan startnya minus 2,5. Oke, kita bisa klik tentang. Nah untuk levelnya sudah jadi ya seperti ini. Oke, nah untuk detail
Detail apabila misalnya ya, ini cuma untuk motif saja, kita bisa pakai model line. Di create model line, kita misalnya, oh di sini biasanya ada figurannya kecil begitu ya, tapi materialnya sama ya, kita sebaiknya pakai model line saja supaya eh, tidak susah gitu ya untuk membuatnya. Nah, kita pergi ke bagian 3D saja supaya kita bisa enak melihatnya. Oke, kita untuk placement plane-nya ya, kita pick dulu bagian ini ya, kita pick a plane. Nah, pick a plane ini supaya kita menggambarnya pas di permukaan dinding, di permukaan pintu kita. Kita arahkan mouse kita ke permukaan pintu ini ya, klik ini. Nah, ini kita jadi menggambar di bagian permukaan pintu ini. Misalnya kita mau menggambar ini offset dengan offset 10, kita menggambar bagian tepi luarnya gitu. Nah, ini kemudian kita pick lagi ya, pick lagi. Kita pick plane, kita klik bagian depan ya, bagian yang dalam ya, kita akan gambar lagi dengan offset 10. Oke, kita gambar dari tepi. Nah, gini ya, jadi ada garisnya begitu ya. Ini untuk menambahkan detail-detail kecil-kecil seperti ini saja, yang tidak perlu dimodelkan bagian 3 dimensinya itu ya. Untuk tutorial pintu sampai di sini, silahkan teman-teman mencoba.